Untuk distribusi Poisson sendiri, kita misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn adalah suatu sampel acak dari populasi yang berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, yakni Xi berdistribusi Poisson lambda dengan menggunakan metode maksimum likelihood atau metode MLE. Kita tentukan estimator atau penduga titik bagi parameter lambda yang tidak diketahui. Untuk penyelesaiannya, di sini kita mempunyai PDF-nya atau fungsi densitas peluangnya dari distribusi Poisson dengan parameter lambda, yaitu fx lambda sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan 0 untuk X lainnya. Kemudian kita di sini memiliki fungsi likelihood, yakni L lambda sama dengan fungsi gamma dari I sama dengan 1 sampai N fxi, lambda. Fx1 lambda dikali Fx2 lambda dan seterusnya sampai dengan dikali Fxn lambda itu sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X1 faktorial dikali E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X2 faktorial, begitu seterusnya sampai dengan dikali E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi Xn faktorial. Sehingga kita dapatkan fungsi likelihood-nya yakni L lambda sama dengan E pangkat minus N dikali lambda dikali lambda sigma I sama dengan 1 sampai N xi dibagi fungsi gamma dari I sama dengan 1 sampai N xi faktorial. Kemudian selanjutnya kita akan mencari len dari fungsi likelihood-nya dengan cara len L lambda sama dengan len E pangkat min N dikali lambda dikali lambda sigma I sama dengan 1 sampai N xi dibagi fungsi gamma I sama dengan 1 sampai N xi faktorial. Itu sama dengan minus N dikali lambda ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N xi dikali len lambda dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N dikali len xi faktorial. Kemudian kita turunkan fungsi likelihood itu dengan menyamakan dengan 0, sehingga D len L lambda per D lambda sama dengan 0 akan sama artinya dengan minus N ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N xi dikali 1 per lambda topi sama dengan 0 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N xi dikali 1 per lambda topi sama dengan N, sehingga lambda topi MLE sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N xi atau sama dengan X bar. Jadi, berdasarkan metode maksimum likelihood, kita dapatkan estimator atau penduga bagi parameter distribusi Poisson, yaitu lambda topi MLE sama dengan X bar. Kemudian selanjutnya kita akan menguji kebaikan estimatornya. Nah, adapun syarat dari kebaikan estimator itu ada 3, yaitu tak bias, kemudian yang kedua efisien, dan yang ketiga konsisten. Nah, di sini untuk uji tak biasnya kita memiliki ekspektasi dari X bar itu sama dengan ekspektasi dikali sigma xi dibagi N akan sama dengan 1 per N dikali ekspektasi sigma xi, sehingga didapatkan 1 per N dikali ekspektasi xi ditambah
ekspektasi X2, dan seterusnya sampai dengan ekspektasi Xn. Nah, kita ketahui untuk ekspektasi Xi ini sama dengan lambda. Dan ekspektasi dari X bar itu sama dengan 1/n dikali lambda ditambah lambda dan seterusnya sampai lambda, sehingga 1/n dikali n dikali lambda akan sama dengan lambda. Nah, karena ekspektasi X bar ini sama dengan lambda, maka terbukti bahwa estimator ini adalah estimator yang tak bias. Kemudian selanjutnya kita akan mencari apakah dia efisien atau tidak. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa ekspektasi dari X itu sama dengan lambda, sehingga untuk variansi X-nya itu sama dengan lambda. Nah, akan kita tunjukkan bahwa lambda topi sama dengan X bar adalah estimator yang efisien. Nah, lambda topi di sini memiliki variansi yang minimum, sehingga akan ditunjukkan bahwa varian dari lambda topi lebih besar dari CRLB, yaitu sama dengan 1 dibagi minus N dikali ekspektasi dou kuadrat per dou lambda kuadrat dikali ln fx lambda, di mana ln fx lambda ini sama dengan ln E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Dan untuk varian lambda sama dengan varian X bar, itu akan sama dengan 1/n kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai n lambda min 1/n dikali n lambda. Untuk ln fx lambda ini jika dijabarkan hasilnya yaitu minus lambda dijumlahkan dengan x dan lambda dikurangi ln x faktorial. Nah, sehingga kita dapatkan dou per dou lambda dikali ln fx lambda sama dengan min 1 plus x per lambda. Sedangkan varian lambda topi sama dengan lambda per n. Nah, selanjutnya untuk dou kuadrat per dou lambda kuadrat ln fx lambda sama dengan min x per lambda kuadrat, sehingga ekspektasi dou kuadrat per dou lambda ln fx lambda sama dengan ekspektasi min x per lambda kuadrat sama dengan min 1 per lambda. Selanjutnya kita menentukan CRLB-nya, yaitu sama dengan 1 per min E dikali dou kuadrat per dou lambda kuadrat dikali ln fx lambda sama dengan 1 per min N dikali min 1 per lambda, sehingga CRLB sama dengan lambda per N. Jadi varian dari lambda topi atau sama dengan CRLB, yaitu sama dengan lambda per N. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan mengecek konsistennya. Sebelumnya sudah diketahui bahwa estimatornya tak bias. Selanjutnya diperiksa apakah variansi lambda topi sama dengan X bar N akan konvergen ke 0 untuk N menuju tak hingga. Nah, limit X mendekati tak hingga, varian lambda N topi sama dengan 0, di mana limit X mendekati tak hingga 1 per N kuadrat dikali N dikali varian Xn itu sama dengan 0, sehingga limit X mendekati tak hingga 1 per N dikali lambda sama dengan 0, konvergen ke 0 untuk N menuju tak hingga. Maka dapat disimpulkan bahwa lambda topi sama dengan Xn bar merupakan estimator yang konsisten. Baik, saya Niar Asyah Fadila dengan NIM G1D020066 akan melanjutkan pembahasan tentang uji hipotesis distribusi Poisson. Di sini kita rumuskan terlebih dahulu H0 dan H1-nya. H0 lambda sama dengan 1 dan H1 atau alternatifnya lambda tidak sama dengan 1.
Kemudian diketahui definisi distribusi Poisson seperti ini. Fx sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita cari join PDF-nya, akan menghasilkan seperti ini. Lalu hasil dari join PDF-nya kita lenkan. Kemudian setelah dilenkan, kita turunkan terhadap parameternya, yaitu lambda, menghasilkan min n plus sigma xi per lambda plus 0 akan disama dengankan 0, sehingga n sama dengan sigma xi per lambda, lalu lambda sama dengan x bar. Nah, setelah itu fxi atau join PDF-nya dengan lambda tidak sama dengan 0, kita substitusikan lambda sama dengan x bar ke fxi, maksudnya x1, x2 sampai xn dengan parameter lambda. Kemudian kita dapatkan join PDF-nya sama seperti tadi hasilnya. Kemudian kita cari terlebih dahulu fx1, x2, dan seterusnya untuk lambda sama dengan 1, sehingga kemudian hasil dari fx1, x2 dengan lambda sama dengan 1 dibagi dengan fx1, x2, dan seterusnya dengan lambda tidak sama dengan 1. Sehingga menghasilkan E pangkat min N plus sigma xi kurang dari sama dengan K kali X bar kali sigma xi. Lalu kita operasikan, hasilnya akan kita modifikasi dengan len. Kita akan di sini kita mau bentuknya sigma xi. Jadi entah itu sigma xi lebih besar dari suatu konstanta atau lebih kecil. Nah, di sini kita dapatkan sigma xi kurang dari sama dengan len k plus n per 1 min len sigma xi plus len n. Nah, di sini ruas kanannya kita ganti dengan C0 yang merupakan suatu konstanta, sehingga sigma xi kurang dari sama dengan C0. Jadi daerah kritis terbaiknya yaitu C sama dengan fx1, x2 sampai xn dengan parameter lambda, di mana sigma xi-nya kurang dari sama dengan C0. Selanjutnya, estimasi selang kepercayaan 1 min lambda untuk parameter distribusi Poisson dengan menggunakan metode besaran pivot. Dengan kita sudah ketahui definisi dari distribusi Poisson sendiri seperti ini. Lalu Fi berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Lalu kita tentukan estimator titiknya. Dengan estimator titiknya, kita sudah cari sebelumnya, akan menghasilkan lambda topi sama dengan X bar. Lalu akan ditunjukkan estimator tak bias. Ini untuk uji hipotesisnya. Jadi estimator itu tak bias jika ekspektasi terhadap estimatornya sama dengan estimatornya sendiri. Jadi maksudnya ekspektasi lambda topi akan menghasilkan lambda. Nah, di sini kita dapat lihat ekspektasi terhadap lambda topi sama dengan lambda, sehingga estimatornya tak bias. Kemudian distribusi estimatornya MSIT sama dengan ekspektasi terhadap E TXI. Karena dia diskrit, jadi kita mencari ekspektasinya dengan sigma. Nah, kemudian kita modifikasi
menjadi E pangkat min lambda sigma X sama dengan 0 sampai N dari lambda E pangkat T per XI faktorial pangkat XI akan sama dengan E pangkat min lambda kali E pangkat lambda E pangkat T dikali dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai N dengan E pangkat min lambda E pangkat T kali lambda E pangkat T kali pangkat XI per XI faktorial. Lalu kan sama dengan E pangkat min lambda kali E pangkat lambda E pangkat T sama dengan E pangkat lambda kali E pangkat T min 1. Lalu kita cari besaran pivotnya. Diketahui lambda topi sama dengan sigma XI per lambda, maka M sigma XI per lambda sama dengan M sigma XI T per lambda sama dengan E pangkat lambda kali E pangkat T per lambda min 1. Lalu distribusi besaran pivot adalah didekati dengan distribusi normal, sehingga dapat ditentukan besaran pivotnya yaitu Z sama dengan X bar min lambda per sigma per akar N. Lalu selang kepercayaan untuk lambda adalah P min Z alfa per 2 kurang dari Z dan Z lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Lalu kita substitusi pivotnya di sini. Nah, lalu kita modifikasi menjadi P dengan X bar min lambda lebih besar dari min Z alfa per 2 kali sigma per akar N dan X bar min lambda kurang dari Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 min alfa. Lalu didapatkan Px bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N kurang dari lambda dan lambda kurang dari X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 min alfa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi beta, di mana distribusi beta yang diketahui Fx alfa beta sama dengan fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa fungsi gamma beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1, di mana X lebih besar sama dengan daripada 0 dan lebih kecil sama dengan daripada 1. Dan alfa lebih besar daripada 0 dan beta lebih besar daripada 0. Nah, jika ingin menentukan estimator dengan menggunakan metode moment, yaitu mu 1 IX sama dengan integral 0 sampai 1 X fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa fungsi gamma beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. Fungsi gamma-nya kita taruh di belakang integral. Jadi fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa fungsi gamma beta integral 0 sampai 1 X pangkat alfa plus 1 min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. Maka fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa fungsi gamma beta dikali fungsi gamma alfa plus 1 dikali fungsi gamma beta
per fungsi gamma dikali alfa plus beta plus 1, maka dihasilkan menjadi fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma x dikali alfa dikali fungsi gamma alfa per alfa plus beta fungsi gamma alfa plus beta. Maka mu 1 sama dengan alfa per alfa plus beta, karena ada yang bisa dicoret. Maka karena mu 1 sama dengan M1 aksen, jadi mu 1 nya juga sama dengan X bar. Nah, jadinya beta topi sama dengan alfa per X bar dikurang alfa. Baik, selanjutnya adalah uji tak bias untuk distribusi beta, di mana kita sudah menemukan bahwa parameternya adalah alfa per X bar min alfa, di mana ini adalah estimator untuk beta topi. Kita cari nilai ekspektasinya, sehingga setelah kita masukkan bahwa alfa per X bar dikurangi alfa dikali fx dari distribusi beta, didapatkan hasilnya adalah beta kembali. Jadi beta topi tak bias. Kemudian selanjutnya adalah uji efisien, yakni kita mencari nilai varians terkecil. Kita cari terlebih dahulu varians dari estimatornya, yakni variansi dari alfa per X bar dikurangi alfa, di mana menggunakan sifat varians kita dapat mengeluarkan konstanta sehingga didapatkan alfa kuadrat dikali n kuadrat dikali variansi dari sigma 1 per sigma xi, sehingga didapatkan nilainya adalah alfa n pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yakni uji konsisten, di mana kita telah menemukan bahwa variansinya adalah alfa dikali n pangkat 3 dikali alfa plus beta kuadrat dikali beta ditambah alfa plus 1 dibagi beta. Kemudian kita cari limitnya menuju tak hingga, karena kita bisa lihat bahwa konstanta n berada di atas, sehingga sudah dipastikan bahwa limitnya tidak nol, sehingga parameter yang kita dapatkan tidak konsisten. Selanjutnya untuk uji hipotesisnya, kita ketahui H0 sama dengan beta sama dengan 2 versus H1 sama dengan beta tidak boleh sama dengan 2. Nah, daerah krisis dengan uji rasio likelihoodnya kita ketahui fx sama dengan fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 menjadi L dari x1 sampai xn beta sama dengan fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa fungsi gamma beta pangkat n dikali bx1 pangkat alfa min 1 dikali 1 min sigma xi pangkat beta min 1. Maka Lxi sampai xn beta sama dengan 2 nya dihasilkan fungsi gamma alfa plus 2 per fungsi gamma alfa fungsi gamma 2 pangkat n
Pi XI pangkat alfa min 1 dikali 1 min sigma XI pangkat 1. Karena betanya sudah kita ketahui bahwa 2, makanya hasil-hasil itu tinggal kita masukin aja. Nah, untuk beta yang tidak sama dengan 2 itu kita contohkan, kita tulis dengan ln fx 1 sampai xn beta sama dengan n ln fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa fungsi gamma beta ditambah alfa min 1 ln pi xi plus beta min 1 ln dikali 1 min sigma xi. Maka dihasilkan do ln fx 1 sampai seterusnya beta per do beta sama dengan n per fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa fungsi gamma beta ditambah 0 ditambah beta min 1 per 1 min sigma xi. Nah, maka yang do itu menjadi 0. Jadi 0 sama dengan n dikali fungsi gamma alfa fungsi gamma beta per fungsi gamma alfa plus beta ditambah beta min 1 per 1 min sigma xi. Di sini n yang di atas n per fungsi gamma alfa beta per fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta itu kita naikin karena dibagi jadi kita balik, jadi maka dikali dan dilanjutin yang beta min 1 per 1 min sigma xi itu kita pindahkan ke kiri, jadi beta min 1 per 1 min sigma xi sama dengan min n dikali fungsi gamma alfa fungsi gamma beta per fungsi gamma alfa plus beta. Nah, maka dihasilkan 1 min sigma xi sama dengan min beta min 1 fungsi gamma alfa plus beta per n fungsi gamma alfa fungsi gamma beta menjadi xi sama dengan 1 min beta dikali fungsi gamma alfa plus beta per n fungsi gamma alfa fungsi gamma beta itu menjadi persamaan bintang 1 atau persamaan bintang. Nah, jadi substitusi dari bintang itu lxi sampai xn beta sama dengan fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta pangkat n dikali 1 min beta dikali fungsi gamma alfa plus beta per n fungsi gamma alfa fungsi gamma beta pangkat alfa min 1 dikali 1 min beta fungsi gamma alfa plus beta per n fungsi gamma alfa fungsi gamma beta pangkat beta min 1 menjadi lambda sama dengan lxi sampai xn beta sama dengan 2 per lx1 sampai xn beta sama dengan fungsi gamma alfa plus 2 fungsi gamma beta per fungsi gamma alfa plus beta pangkat n pi dikali persamaan bintang pangkat alfa min 1 dikali 1 min sigma xi dikali 1 min beta
dikali fungsi gamma alfa plus beta per N dikali fungsi gamma alfa fungsi gamma beta pangkat beta min 1. Maka 1 min fungsi gamma XI itu lebih kecil sama dengan dari K fungsi gamma alfa plus beta per fungsi gamma alfa plus 2 fungsi gamma beta pangkat N dikali 1 per pi persamaan bintang pangkat alfa min 1 dikali 1 min beta fungsi gamma alfa plus beta per N fungsi gamma alfa fungsi gamma beta di pangkat 1 min beta. Maka sigma XI lebih besar sama dengan dari 1 min K dan sigma XI lebih besar daripada CO. Maka daerah kritis yang dihasilkan C sama dengan XI sampai ke XN, di mana sigma XI lebih besar sama dengan daripada CO. Terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah selang kepercayaan distribusi beta. Dari kita kemudian cari MGF fungsi beta terlebih dahulu, di mana MXT itu sama dengan 1 plus sigma produk dari alpha plus R per alpha plus beta plus R dikali T pangkat K per K faktorial. Kemudian kita tentukan distribusi estimatornya, yakni kita dapatkan E pangkat min T dikali 1 plus sigma dari produk R sama dengan 0 sampai K sama dengan K min 1 dan seterusnya. Kemudian kita tentukan distribusi pivotnya, yakni Q sama dengan, kita anggap Q sama dengan sigma XI per alpha beta N. Kemudian selang kepercayaan untuk F kita dapat tentukan dari mana P dari nilai A lebih kecil dari Q lebih kecil dari B, di mana atau bisa dibilang Q berada di antara A dan B, sehingga kita ganti Q-nya menggunakan sigma XI per alpha B N alpha beta N. Jadi kita dapatkan bahwa nilai P akhirnya ialah beta dikali alpha N, bahwa nilai beta berada di antara B dikali alpha N per sigma XI dan alpha dikali A N per sigma XI untuk nilai 1 min alpha. Kemudian kita ketahui bahwa A itu sama dengan sebelumnya di atas ini adalah X, ini berdistribusi Q square, sehingga Q-nya juga berdistribusi Q square, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah untuk peluang untuk beta berada di antara alpha N per sigma XI dikali alpha kuadrat, di mana errornya adalah alpha per kuadrat, alpha per 2 dan seterusnya.